Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwal fi ta'ati. Bagian pertama taat. Ini bidayatul hidayah. Awal hidayah yang zahir kan? Lanjutan yang kemarin. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Ketahuilah bahwa perintah Allah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mal, yang fardu itu adalah modal. Wa huwa aslut tijarati, modal perdagangan. Wa bihi tahsulun najatu. Dengan modal ini bisa mendapatkan kesuksesan. Wa naflu huwa ribhu, yang sunnah itu adalah labanya. Wa bihil fawzu bid darajat, dengan laba ini bisa mendapatkan derajat, bisa naik. Jadi kalau mengerjakan fardu doang berarti dia modalnya doang, balik modal, tapi nggak laba. Kalau mau laba harus sunnahnya. Qala Allah Ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullah Ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi ini, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna, orang-orang yang mendekatkan kepadaku, bimithli ada'i maftaratu ilaihi, tidak ada yang sama dengan menunaikan apa yang aku fardukan kepada mereka. Maksudnya kalau orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang paling tinggi itu derajatnya adalah dengan sholat fardu. Nah, dengan yang difardukan, sholat, zakat, haji, itu yang paling tinggi itu. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibbahu. Lalu kalau seorang hamba menambah dengan sunnah-sunnah, maka Allah akan mencintainya. Tapi yang fardu jangan ditinggalin. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai hamba itu, maka aku menjadi pendengarannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Yang tadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi. Allah ini menjadi lisannya yang dia gunakan untuk berkata. Dan menjadi yadahu allati yabtashu bihi, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Ngerti nggak begini? Secara syariat biar gampang, maksudnya Allah menjadi telinganya, menjadi matanya, menjadi kakinya, menjadi kaki, menjadi tangannya nih. Maksudnya pendengarannya digunakan untuk yang baik, melihatnya yang baik, tangannya yang baik, kakinya yang baik. Gampang kan? Matanya yang wajib aja, yang sunnah aja, melihat istri, melihat Al-Quran. Ini dengar nih, pendengaran enggak digunakan untuk ngerumpi, ngomong bukan untuk gibahin orang, enggak. Dia gunakan untuk baca Al-Quran, ngomong kebaikan. Tangan ngelus istri, bukan mukul, ngelus. Dengan dipukul. Tangan, kaki buat berjalan belajar. Gitu, secara syariat. Ada arti lagi nih hadisnya. Cuman syarat aja dulu. Dengan dalam-dalam. Tapi kalau sudah hatinya terbuka, menyaksikan cahaya Allah, nah baru ini lebih tinggi lagi anunya, pemahamannya. Walan tasil ayyuhat talib ilal qiyam bi amrillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika nih. Walan tasilah, engkau tidak akan sampai, ayyuhat talib, wahai pencari ilmu, ilal qiyam bi amrillahi, tidak akan sampai, tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah, illa, kecuali bi muraqabati qalbika, dengan engkau selalu mengawasi hatimu. Hati kamu diawasi. Ada sombong enggak? Dilawan. Ada dengki? Dilawan. Ada sabar? Dilanjutkan. Ada syukur? Dilanjutkan. Wa jawarihika, mengawasi anggota badan. Fi lahadhatika, di dalam detik-detik kamu atau momen-momen kamu, wa anfasika, dan nafasmu.
per nafas. Ini diperhatikan semuanya. Hina tusbihu ila hina atau ila hini tumsi, dari pagi hingga sore. Fa'lam anna Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirika, ketahuilah bahwa Allah mengetahui isi hatimu. Wa musyrifun ala zahirika wa batinika, mengetahui zahir dan batinmu. Wa muhitun bi jami'il lahadhatika, mengetahui semua detik-detik kamu atau perhatian kamu. Wa khotaratika, dan mengetahui lintasan hati kamu. Wa khotawatika, mengetahui langkah kaki kamu. Wa sa'iri sakanatika, mengetahui diamnya kamu. Wa harakatika, dan geraknya kamu. Wa annaka fi mukhalatatika, kamu bersama orang lain. Wa khalawatika, hanya sendirian. Mutaraddidun baina yadayhi, sebenarnya tetap berada di hadapan Allah. Mutaraddidun artinya berpindah, artinya maksudnya kamu sendirian tetap bersama Allah, kamu bersama orang lain, kamu tetap berada di hadapan Allah. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun, yang diam di alam bumi dan alam malakut, wala yataharraku mutaharrikun, yang bergerak di alam bumi dan alam malakut, illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi, Allah mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui pengkhianatan mata. Seperti pengkhianatan mata kan nih? Kamu jalan-jalan ada cewek berkhianat tuh mata kamu. Udah melirik aja. Bukan rezeki. Bukan rezeki. Kalau 2 kali, kan sekali rezeki kan? Sekali. Lirik lagi. Nah, boleh. Itu pengkhianatan mata itu oleh Allah diketahui. Wa ma tukhfis sudur, yang di apa? Di hati. Iya. Yang disembunyikan oleh dada diketahui juga oleh Allah. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan mengetahui sir, rahasia, dan yang lebih tersembunyi lagi. Ini sir sebenarnya. Ya'lamu sirra, karena ini ada pembahasan khusus sir ini. Kalau ini mengerti pembahasan sir ini, ilmu titik baknya itu nggak usah baca kitab, langsung paham. Dan untuk tafsir ini, mata hati harus terbuka. Kembali lagi, menyaksikan insya Allah harus ke apa? Di dalam khulwat ini sir itu apa? Ada juga yang membahas sir ini tingkatnya dari hati ke jiwa ke ruh ke sir. Sini sudah paling dalam. Kalau ini diungkap, dipenggal kepala. Fata'adab ayyuhal miskinu, maka beradablah wahai orang miskin, zahiran wa batinan, beradab secara zahir dan beradab secara batin, baina yadayillahi, di hadapan Allah. Ini ada ilmu juga nih, tapi ini kalau tadi kan sir, ada sir, rahasianya rahasia. Ini kalau dibahas ini kayak orangnya cuma bener-bener sih, kamu nih kan berada di depan saya. Bayangkan kamu gimana berada di hadapan Allah. Ngerti gak maksudnya? Belum. Ta'addubal abdil dzalili, seperti adabnya hamba yang hina, al-mudhnib, berdosa, fi hadratil malikil jabbaril qahar, di hadapan raja tiran. Raja tiran. Rajanya itu semena-mena. Kamu hamba yang hina. Itu bagaimana keadaannya? Ini sebenarnya penting ini. Kamu harus mengerti apa yang disebut hamba. Hamba itu kalau dulu di Arab kan ada tuh perbudakan. Itu diperjualbelikan ya. Dengan apel. Kamu kalau lihat filmnya si Bilal, tahu nggak? Belum. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Belum pernah nonton sih. Itu dibandingkan antara ada scan
Bilal itu dihargai, bukan dihargai sih, dibandingkan dengan Apa? apel. Iya, itu kalau paham itu sekiannya di situ, bahwa manusia yang menjadi hamba itu nilainya enggak lebih dari sekedar benda. Kita bayangkan di hadapan Allah itu, hanya kita harus tekan kita untuk menjadi hamba, benar-benar hamba di hadapan Allah. Ini penting sebenarnya untuk membahas hamba ini di hadapan Allah. Karena nanti kalau sudah paham ini nih, untuk belajar ma'rifat tasawuf ini sebenarnya, kalau disuruh milih kan kayak misalnya ya, ada monyet suruh milih antara uang 1 M dan pisang, dia milih pisang kan. Kalau manusia suruh milih antara 1 M dan Allah, pilih mana? Allah seharusnya. Seharusnya kalau kamu sendiri Ya Allah lah. Allah. Kalau kamu nih Mesir dan Allah, kan kamu mau ke Mesir, Ya. bagaimana? Allah ya. Tetap Allah. Nah, kalau benar ini jangan di lisan doang, di hati. Nanti kamu ke Mesir gagal, itu ingat bahwa Allah yang milihin kamu untuk gagal. Oh, saya pilih Allah, yang penting Allah. Tapi tetap usaha keras ini mau ke Mesir kan, harus paspor sudah, belajar di Kemenag sudah, menghubungi teman yang ini sudah, semuanya berhasil, alhamdulillah. Nggak berhasil, ingat, jangan sampai kecewa. Ingat Allah, langsung hilang kecewanya. Allah, tenang. Berarti jiwanya sudah ada pada level mutmainnah, tenang. Nah, kalau kenapa saya masih tidak, masih antara nafsu ammaro lawamah mulhamah. Apa tuh? Nafsu ammaro ini masih jahat, ini jahat, ammaro bisu. Kalau lawamah ini kalau berbuat baik celak, kalau berbuat buruk dia mencela dirinya, tapi nanti berbuat buruk lagi, terus berbuat baik lagi. Jadi kalau kalau lawamah ini buruk dan baiknya ganti-ganti. Seimbang maksudnya apa? Nah, tapi pas lagi buruk dia celak dirinya, lawamah. Kalau mulhamah, dia sudah banyak yang kebaikan-kebaikan sudah datang. Itu masih ada buruknya. Kalau yang mulhamah, ya cuman sudah kebanyakan baiknya. Kalau mutmainnah nih, ingat Allah langsung tenang. Ada apa aja ingat Allah, tenang. Jadi ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Paling tinggi. Enggak. Habis mutmainnah ini radiyah, ridho kepada Allah. Ada di atas radiyah ini mardiyah, diridhoi. Di atas mardiyah kamilah. Nabi Muhammad yang kamilah ini. Kalau mardiyah, kalau radiyah, mardiyah ada, sudah para wali dia. Kita berusaha yang mutmainnah, tenang. Ingat Allah langsung tenang. susah tuh. Hah? Susah tuh. Ya, berusaha ini memang susah ini. Apalagi belum nikah nih. Pengen cewek kan? Saya pengen. Masa enggak? Fata'adzab. Oh sudah, mana? Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka ini. Berusahalah sungguh-sungguh agar alla yaraka maulaka, Tuhanmu atau tuanmu tidak melihatmu di tempat yang dilarang. Di tempat yang dia larang, untuk maksudnya jangan sampai kelihatan melakukan dosa gitu. Maksudnya bukan berarti kita berdosa sembunyi-sembunyi kan? Ya walaupun sembunyi gak bisa sembunyi. Maksudnya kan tidak melakukan dosa gitu maksudnya. Iya. Wala yafkidaka haitsu amaraka. Jangan sampai tuanmu ini kehilangan kamu ketika dia perintahkan kamu. Disuruh sholat, dicari ke masjid gak ada di masjid. Dia cari di rumah tiduran, berarti kan dia gak sholat. Hilang loh. Mana kok gak sholat? Dicari gak ketemu. Tapi maksudnya bukan berarti Allah nggak tahu kan? Iya. Itu maksudnya gaya bahasa aja ya. Ini maksudnya perintah kamu, jangan sampai waktu diperintah
Allah gak nemu kamu di dalam perbuatan yang diperintah itu. Maksudnya malah nggak melaksanakan gitu ya. Walan taqdiru ala dzalika, kamu tidak akan bisa mencapai hal itu illa bi an tuwazzi'a awqatak, kecuali jika kamu membagi waktumu. Jadi kamu harus bagi waktu biar bisa gunakan waktu untuk ibadah, untuk zikir, untuk belajar. Wa turattib awradak, dan menertibkan wirid. Jika harus punya wirid, dan wiridnya harus karena Allah, sungguh-sungguh karena Allah. Min sobahikah ila masaikah, dari pagi hingga petang. Ini sama nih Syadziliyah ini. Tapi ini sebelum Imam Syadzili lama, karena Imam Syadzili mengagumi Imam Ghazali. Berarti beda masa ya? Jauh. Oh jauh. Fa'asrih ila ma yulqa ilaika min awamirillahi, maka dengarkanlah perintah Allah yang diberikan kepadamu. Alaika min hina tastaiqid, dari mulai kamu bangun tidur, min manamik, bangun tidur, ila waqti ruju'ika la marji'ika, sampai kamu kembali ke tempat tidur kamu. Nah, makanya di sini pasal faslun fi adabil istiqol, pasal adab bangun dari tidur. Terus setelah tidur adab masuk WC. Setelah itu adab berwudu. Ini adabul khala, dukhul khala, masuk kamar mandi. Setelah itu adab wudu. Setelah itu adab mandi, adab tayamum. Setelah itu adab keluar dari rumah menuju masjid. Setelah itu adab masuk masjid. Setelah itu adab antara pagi hingga duhur. Setelah itu adab mempersiapkan sholat. Setelah itu adab tidur. Dari bangun sampai tidur. Setelah itu adab sholat, adab jadi imam, adab Jumat, adab puasa. Baru setelah itu bagian kedua tentang menjauhi maksiat. Nah ini tasawuf ini. Inilah yang disebut tasawuf itu begini. Tentang ketaatan. Kan kadang ada tasawuf. Nah, tasawuf itu kalau orang yang melakukan tasawuf disebut sufi. Sufi yang mengamalkan tasawuf. Nah, yang mengamalkan tasawuf itu sufi, mutasawuf. Kalau orang berkata tasawuf misalnya penyembah kuburan, dia agak belajar. Penyembah kuburan. Kan ada yang bilang, berarti dia agak belajar ini deh. Kalau ada orang misalnya ziarah kubur, penyembah kuburan katanya. Kalau ziarah kubur kan ada di hadis Nabi ziarah. Kalau ada orang tawaf di kubur, berarti itu yang tawaf di kubur kan gak ada anjurannya. Kalau berdasarkan literatur tasawuf, ini tasawuf, gak ada bab kuburan di sini. Kalau bab ziarah kubur itu ada hadisnya, ada di bab fikih. Berarti itu orang-orang yang tawaf di kuburan tuh bagaimana tuh jadi? Nah, kalau di tawaf sebenarnya kayak begitu, ditanyakan dulu bagaimana. Kalau memangnya ada ajarannya, cek kitab mana. Tapi kalau kalau memang tawaf ya nggak bisa, bukan tawaf. Kalau di tawaf di Mekah, di Ka'bah. Kalau memang ada, mungkin sebenarnya bukan tawaf. Mereka sujud juga, nyampe sujud itu bagaimana? Ya nggak boleh kalau sampai sujud. Barangkali mungkin kalau yang sampai sujud. Kalau kita kan waktu kamu ikut nggak yang ke ini nih? Siapa namanya? Bukan. Yang ke apa tuh? Itu yang di Sumeneb yang harus pakai perahu. Enggak belum. Apa namanya ya? Atau masalahnya di Baholil. Itu kan mengelilingi atau di pinggir-pinggirnya. Bukan tawaf, cuman duduk di samping-sampingnya. Berdoa di depan. Beda. Kalau yang sujud. Jadi ziarah kubur, kalau kayak ziarah kubur itu kan ada babnya. Ada bab di kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih. Kalau tasawuf ini, Bidayatul Hidayah ini, tasawuf ini tasawuf dasar. Tapi kok nggak ada tentang definisi tasawuf itu apanya, pembagian nggak ada di situ kan?
Nah, kalau itu kan sudah teoritis tuh. Iya. Kalau ini praktis nih, artinya mempraktekkan tasawuf itu. Berarti teorinya nggak perlu apa gitu. Ini kan lebih memprioritaskan pengamalan. Gitu. Kalau yang ada, kalau memang mau belajar yang teoritis ini al-luma. Oh, itu kalau tebal. tebal banget. Itu maksudnya teori-teori tasawuf dari dasar sampai ini. Oh iya. Ada al-luma, ada juga kalau manazilus syair itu kayaknya apa ya? Tinggi. Tipis, tapi kalau yang al-luma ini karya siapa namanya? Saya lupa yang ngarangnya itu. Soalnya kan takutnya kan ditanya ini tasawuf apa nggak ngerti saya tasawuf. Pembagiannya macam-macam. Oh, yang saya kasih kamu tentang zikir itu ada bukunya yang itu. Yang mana tuh? Itu yang As-Subhah yang buat praktek kamu, saya cek kemarin ada di sana. Oh, As-Subhah itu ya. Itu kayaknya ada definisinya tasawuf. Kalau di sini sebenarnya kalau di syarahnya ada ini. Tasawuf apa, thariqah apa. Nah, kan ada orang yang membenci thariqah langsung dibenci. Itu Wahabi itu. Kalau langsung membenci sufi, membenci tasawuf, membenci thariqah, mereka nggak tahu, nggak baca kitabnya. Ini kitabnya nih. Ini kitabnya tasawuf ini begini isinya. Baca kitabnya aja udah mau mereka tuh. Iya, sudah susah juga. Ada yang nyuruh bakar malah siapa itu kemarin di YouTube tuh. Makanya kalau memang mau belajar, jangan menutup diri aja. Jadi tasawuf itu untuk membersihkan hati. Cuma mereka karena tasawuf ini membersihkan hati bagian dalam, memang nanti ada pengalaman. Hanya mimpi Nabi yang benar-benar ada hadisnya itu. Kalau yang mereka bilang halu misalnya, memang batas pengetahuan mereka di situ, habislah. Kita bagaimana? Ya udah amalin aja ini bidatul hidayah ini. Pengantar tasawuf. Ini kalau sudah diamalin, wah hebat. Jadi ada memang pelajaran itu kalau sudah sampai bermimpi Nabi di dalam mimpi saja, berarti itu adalah sebuah keberhasilan. Apalagi sampai berjumpa Nabi terjaga, musyahadah. Itu bisa ya? Bisa. Kalau berjumpa Nabi dalam terjaga, ada, saya kenal orangnya, itu hampir 2 kali sehari, pagi dan malam, ngambilin duit yang saya kasih kamu itu musyahadah itu. Jadi berzikir langsung menyaksikan Nabi Muhammad SAW. Beneran. Jangankan menyaksikan Nabi, cahaya Allah aja menyaksikan kok sampai ini doang. Ya kan? Ini bangun loh. Ini bangun ini. Gimana yang di antara percaya dan nggak percaya jadi? Kamu amalin 40 hari itu beneran. Bukan halusinasi itu tadi. Bukan. Masa halusinasi? Ada ngomongnya, ada gurunya, ada apa hadisnya, ada pengalaman. Ini yang pengalaman ini orang wali-wali besar itu. Tapi kenapa orang ini bisa? Itu karomahnya. Karomah syekh yang ngasih wiridnya ini. Bukan kita bisa. Kalau kita mah apa ini? Nggak bisa apa-apa.